warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Budi Aditya Mintati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan penugasan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Kemalubayangkan 1 Surabaya yang akan saya wawancarai berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke saya, diberikan waktu untuk bisa berbincang bersama Ibu Kepala Sekolah berkenaan dengan tindakan pengambilan keputusan untuk seorang pemimpin. Adapun wawancara ini bermaksud untuk memenuhi nilai penugasan dari program guru penggerak yang saya ikuti. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan disampaikan. Mohon izin untuk Bu Betty bisa berkenan berbagi sharing berkenaan dengan pengambilan keputusan. Semoga bisa ya Pak. Insya Allah. Oke. Baik Bu Betty, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan moral? Kalau identifikasi saya secara teori nggak bisa menyebutkan ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat ada gejala apa di situ, baru kita bisa menyimpulkan oh berarti ini harus diselesaikan. Karena masalah ini kan banyak ya di lapangan itu, di lingkungan sekolah mulai melakukan kekerasan itu ya banyak sekali permasalahannya. Akhirnya bisa kita kelompokkan oleh situ. Baik, Ibu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Langkah-langkahnya ya kita harus bisa masing-masing pendapat itu menyebutkan alasannya dia beranggapan benar itu apa. Dari beberapa pendapat yang disampaikan itulah akhirnya kita menyaring sehingga kita bisa menyimpulkan oh ini yang paling benar. Sama-sama benar tapi pasti ada yang paling benar berdasarkan masalah latar belakang juga bisa latar belakang yang menyebabkan masalah itu serius. Artinya harus ada omongan komunikasi dua arah seperti itu. Kira-kira Ibu mungkin bisa disampaikan prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Prosedurnya. Prosedurnya jika ada masalah yang termasuk di norma etika itu pertama saya harus tahu latar belakang yang mendasari sehingga masalah itu muncul itu karena apa itu harus tahu. Kemudian yang mendasari masalah itu muncul misalkan itu masalah antara dua orang ya pendapat dua orang ya harus tahu kita kepribadian masing-masing orang itu seperti apa. Kemudian orang itu dalam mengungkapkan pendapatnya yang merasa benar itu dalam keadaan yang benar-benar pemikiran yang suci lah katakan atau tidak. Itu jadi banyak sekali yang mempengaruhi orang itu dalam mengambil suatu keputusan yang Oke, kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? yang paling efektif ya kita dengan komunikasi ya, dengan komunikasi tanpa menonjolkan ego masing-masing. Jadi kita legowo, kita komunikasi dengan nyaman, dengan enak, sehingga hasil yang kita dapatkan nanti insya Allah juga aman. Terus kemudian untuk tantangan sendiri Ibu dalam pengambilan keputusan
kemudian agama ya, keyakinan. Nah ini harus lepas dari itu semuanya. Makanya egonya itu yang harus diturunkan, harus jadi satu. Iya. Baik Ibu, kemudian dalam untuk memutuskan suatu penyelesaian kasus ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Apakah memang langsung diselesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal, prosedur dan bentuk apa yang biasanya dijalankan? Tergantung masalahnya ya. Masalah itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau ringan ya kita harus menyelesaikan langsung. Dengan catatan ya juga harus dalam keadaan memiliki pikiran yang jernih, harus tenang, tidak dalam keadaan emosi. Kadang emosi ini akan mempengaruhi kebijakan itu jelas. Jelas kebijakan bisa diambil ketika kita Iya, tidak boleh dalam keadaan yang apa ya, buruk. siap Ibu. Mungkin Ibu untuk tentang atau memilih keputusan kebijakan berhubungan dengan orang tua. Ada tentunya kalau orang tua itu hubungannya dengan anak, kasus anak. Saya tidak mau berhadapan hanya dengan orang tua saja, tapi harus dengan anaknya dan dengan sekolah tentunya. Kita tunjukkan bahwa kasusnya itu apa, kemudian pendapat orang tua yang seperti itu sesuai dengan kasus yang dialami oleh anaknya. Biasalah orang tua kan mesti belanya anaknya mati-matian kan gitu. Padahal kita kan di sekolah tidak seperti itu. Makanya kita harus berbicara tiga unsur ini, orang tua, anak, sama sekolah. Harus kita komunikasi. Ibu siap untuk pertanyaan berikutnya Ibu dalam menentukan penyelesaian kasusnya kurang waktunya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah ketika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Kalau saya ada suatu kasus ya langsung saya selesaikan. Makanya kembali lagi tergantung apa itu kasusnya kan gitu ya. Kalau kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau ringan ya sudah kita selesaikan langsung. Tentunya dengan komunikasi ya dengan siapa saja yang terlibat di dalam dilema ini. Terus berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kiriman? Ada, yaitu orang-orang yang memang bisa memberikan suatu pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita manusia biasa lah tentunya pada suatu saat atau kadang-kala memang perlu masukan dari orang lain, namun itu sebagai pertimbangan. Tetap keputusan nanti ada pada kita. Tapi paling tidak kan dalam mengambil keputusan itu sudah banyak sekali pertimbangan yang kita ambil sebagai dasar. Ibu biasanya melibatkan misalnya yang sekiranya pertimbangan biasanya ini Lihat kasusnya ya, dilihat kasusnya. Kalau misalkan ke masalah kesiswaan, misalkan ya kita ke masalah yang jelas kita sebagai pimpinan sekolah ini banyak sekali masukan dari teman-teman di wakil kepala sekolah atau teman-teman yang lebih senior atau teman-teman yang mempunyai pengalaman di bidang itu lebih daripada itu bisa juga kita mintai pertimbangan. yang terakhir Ibu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan selama ini? Kita jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Jadi harus ada hal-hal yang mendasari tentunya di dalam hal kebenaran. Jadi kita harus benar-benar ego kita itu kita turunkan, kita fokus kepada masalah apa yang perlu kita selesaikan. Jadi tidak
bisa kita dalam keadaan marah atau ada masalah lain, atau kita dalam keadaan capek, atau kita pas lagi sibuk apa, kemudian kita mengambil keputusan, itu akan fatal sekali. Yang tenang sih. Iya. Baik, Bu Betty, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Semoga ya Mas. Siap bisa sharing berbagi semacam ini nambah soal pengalaman. Semoga bermanfaat ya Mas. Insya Allah demikian. Sukses ya. Terima kasih sekali lagi. Iya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surabaya, Ibu Rendah Berketik kali ini MTSI. Semoga 10 menit wawancara perbincangan ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menambah ilmu kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, berikut adalah penugasan kedua saya, yakni wawancara bersama Kepala Sekolah di daerah luar sekitar untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat berkunjung di SMA Gema 45 Surabaya. Berikut bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Gema 45 Surabaya, yang terhormat Bapak Muhammad Rusandi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Oke, Pak Husaini, mohon izin sebelumnya untuk wawancara kita hari ini adalah sebagaimana penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang saya ikuti pada program pendidikan guru penggerak pendidikan Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Mohon izin sekali lagi. Oke. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan Bapak? Selama ini kalau di SMA secara
istilahnya Orang dalam baru, kita iya, orang tiba-tiba baru langsung menjadi kepala sekolah itu kayaknya ada dilema di situ. Berarti kita juga mengambil keputusan juga tidak sepihak karena kita juga guru senior, istilahnya guru senior atau staff apa itu kita apa ya istilahnya kerjasama, jangan sampai kita itu individualisme dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, mohon izin menyikapi hal tersebut ini apa yang membuat Bapak langsung ambil keputusan oke di rumah etika ini saya ambil maaf tadi saya terima sekalipun sebenarnya masih ada teman-teman di luar lain yang menurut Bapak lebih berkompeten dari Bapak. Ini dasar utama apa yang ingin Bapak ambil? Yang jelas dasar utamanya saya juga dibandingkan dengan teman-teman ini saya juga banyak pengalaman walaupun mungkin saya tidak di sini. Pengalaman banyak saya di luar juga, pernah menjadi sebagai wakil juga beberapa sekolah, kemudian ya pengalaman organisasi juga sehingga saya berharap sih di sini walaupun saya berharap baru ini tapi Pengalaman di luar. pengalaman yang lebih banyak juga saya harapkan dengan dari kepemimpinan saya ini ke depannya bisa ayo bareng-bareng untuk menjalankan Oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak jalankan? sementara ini untuk tata-tata atau jadwal yang mungkin kalau ada kasus-kasus itu masih belum bisa saya jalankan. Jadi selama ini selama beberapa bulan ini saya cuma menjalankan kalau misalnya ada masalah harus bisa selesaikan di tempat dan kalau memang masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga kenapa tidak, jadi tidak sampai berlarut-larut sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Oke, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Selama saya menjadi kepala sekolah yang jelas kalau ada beberapa kasus-kasus yang sekiranya ringan itu bisa kita mungkin kita koordinasi dengan wakil atau kalau misalnya masalah itu terlalu berat kita juga koordinasi dengan senior ya istilahnya itu yang sudah pengalaman di sini videonya sehingga sharing kalau saya menyelesaikan masalah itu bisa. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Dalam pengambilan keputusan di rumah kita itu di mana kita berada pendidikan kita itu yang jelas masalah pasti ada, tapi yang perlu kita tekankan bahwa dalam pengambilan masalah-masalah keputusan itu kita harus istilahnya jangan melupakan musyawarah atau mufakat, dalam arti apa yang masalah yang kita hadapi itu nantinya akan mendapatkan hasil yang pasti. Jadi keputusan dibuat bersama seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Husaini atas waktu yang telah diberikan kepada saya, kesempatan untuk dapat berkunjung dan berbincang-bincang bersama Bapak pada hari ini. Semoga kedepannya SMA Kemang 45 sukses di bawah kepemimpinan Bapak. Amin. Sukses selalu Bapak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikianlah wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMA Kemang 45 sebagai penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut hasil analisis refleksi wawancara bersama kedua kepala sekolah. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul saat wawancara diantaranya adalah sikap bijaksana seorang pemimpin sangat terlihat dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai. Saat mereka menjawab dan menjabarkan pendapatnya jadi pertanyaan yang saya ajukan, sehingga membuat saya menjadi semakin terinspirasi untuk menjadi sosok pemimpin yang bijak.
Dalam wawancara, saya mendapatkan bahwa ada dilema yang dihadapi oleh kedua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang diwawancarai, yaitu menyangkut paradigma dilema etika. Adapun prinsip yang digunakan keduanya cenderung sering pada prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis rasa peduli, bergantung dari kasus yang dihadapi. Hal lain yang saya temukan dalam proses wawancara, kedua kepala sekolah telah menjalankan beberapa langkah pengujian dari 9 langkah yang ada. Di antaranya, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, hingga membuat sebuah keputusan. Menjawab refleksi yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah adalah pada pengambilan keputusan yang dilakukan, keduanya melakukan musyawarah melalui rapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, untuk menemukan berbagai solusi yang dapat diambil sebelum mengambil keputusan, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan yang saya temukan dalam wawancara kedua kepala sekolah tersebut. Hanya saja pada pengambilan keputusan hasil akhir, karena kepala sekolah SMA Gema 45 Surabaya baru saja menjabat kepala sekolah belum 1 tahun, maka segala keputusan kebijakan masih sangat melibatkan pertimbangan guru senior dan wakil kepala sekolah. Sementara, Kepala SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya karena sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah dan terbilang sebagai guru senior, maka untuk hal memutuskan hasil akhir mampu memutuskan sesuai analisa dan pertimbangan pribadi, sekalipun sesekali juga melibatkan pendapat dari wakil kepala sekolah dan guru senior lainnya. Kedua kepala sekolah memiliki hal-hal yang menonjol pada pengambilan keputusan, di mana keduanya dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari keputusannya, sehingga pada keputusannya selain untuk jangka pendek, namun juga untuk kepentingan jangka panjang dan tetap mengikuti aturan yang ada. Berikutnya, menjawab pertanyaan refleksi yang ketiga. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Adapun rencana ke depan kedua kepala sekolah dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah mengidentifikasi sebaik-baiknya kasus yang ada, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Komunikasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang bijak, sehingga asas kebermanfaatan dari hasil keputusan yang diambil dapat dirasakan untuk kepentingan bersama. Kedua kepala sekolah juga akan mengukur efektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan melalui refleksi atas keputusan yang telah diambilnya, sehingga pada setiap pengambilan keputusannya akan memberikan dampak dan solusi bagi seluruh yang terlibat. Dan berikutnya, menjawab pertanyaan refleksi yang keempat. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Untuk pengambilan keputusan dilema etika, baik pada lingkungan, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap suatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis, sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijak. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan ini secepatnya ketika ada suatu kasus atau masalah yang menghampiri saya berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral. Demikian pemaparan penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.